Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Terima kasih udah klik video ini. Sebelumnya aku cuma mau bilang, untuk kamu yang klik video ini, selamat, karena kamu dipilih oleh Allah untuk menjalani situasi ini. Berarti, kamu punya kemampuan yang lebih dari manusia manapun di dunia ini untuk menjalani situasi itu. Dan untuk kamu yang klik ini untuk memperdalam trust dan kepercayaan kamu terhadap Allah, semangat ya. Soalnya kita juga sama-sama belajar di sini. Ada satu hal yang pingin selalu aku share untuk kalian-kalian semua yang mungkin aja pernah di posisi ini. Ini adalah tahun baru, dan Desember kemarin dan tahun kemarin bisa dibilang tahun yang lumayan berat untuk dilalui. Ada begitu banyak kejadian, ada begitu banyak masalah, dan alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalani tahun yang baru ini. Berbicara mengenai kepercayaan, trust, and belief, faith to Allah, I know that it's very hard. It's not the kind of trust that we give to people, but it's something that maybe kita bisa bilang ini sebagai where our iman is being tested. Kita tahu bahwa setiap masalah, setiap kehidupan pasti ada masalah. Dan kita bakal menjalani kehidupannya ups and down. Gak bakal ada deh kehidupan yang lurus seperti ini, but kehidupan kita bakal seperti ini, which means that we actually sudah menjalani hal tersebut sejak kita lahir. It's not the first time we face the struggle, we face the problem. It's not the first time. Yesterday, maybe you had a problem and you actually pass it, you actually made it. Kamu berhasil mengalahkannya, kamu berhasil melewati masalah tersebut. But mungkin terkadang kita lupa bahwa sesungguhnya kita adalah manusia terpilih yang menjalani masalah tersebut. It's not because Allah marah pada kita, no. It's not about punishment, it's not about hukuman, no. But ini adalah ujian. Karena di Al-Quran, Allah juga bilang, kalau kamu hanya mengatakan aku beriman dan kamu mengira kamu tidak akan diuji, itu tidak mungkin. Karena kamu mengatakanlah kamu beriman, makanya Allah mengujimu. As if Allah wanna see, nih kamu beriman gak sih? Bener-bener gak sih? Atau cuman dari mulut aja? Nah, dari situ sebenarnya kita bisa tahu, udah dikasih spoiler duluan oleh Allah, kalau selama kamu beriman, selama you say asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, your life certainly 100% pasti akan diuji. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih Allah nguji kita? Kenapa sih Allah harus ngasih kita waktu yang susah, kesulitan, masalah, yang seakan-akan kalau dilihat itu di luar kemampuan kita sebenarnya? Padahal Allah pernah bilang, kalau setiap masalah yang dipikulkan kepada kita, itu gak lebih dari kemampuan kita. Artinya, kita mampu. But the problem is, we don't see it right. And kita sering bertanya-tanya nih. Kadang kalau ngelewatin masalah, kadang kalau ngadapi masalah bertubi-tubi, we usually ask why me? Why? Kenapa harus aku yang jalani masalah ini? Tapi hebatnya Allah
kasih kamu kesempatan. To what? Of course, to mengangkat derajat kamu. Karena ibaratnya gini, kamu untuk lulus atau mencapai satu level, kamu perlu diuji. Nah, apakah kamu berpikir ujian itu adalah hukuman? Not, right? Kamu pasti berpikir, oh, ini adalah kesempatan untuk aku untuk meningkatkan level kehidupan aku, meningkatkan level iman aku. And we never say that it was a punishment. Terutama kalau kita diuji di kelas, not, right? And ada satu pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari satu cerita. Kamu tahu cerita dari peperangan Uhud? Yes, it was the second war in Islam after Badr. But this time is very different. Like Muslim pada saat itu menghadapi kesulitan, menghadapi struggle, menghadapi kehilangan. Karena pada peperangan ini itu berbeda banget dengan peperangan pertama, yaitu di Badar. Di perang Badar, Muslim itu meraih kemenangan. But this time, Muslim harus menghadapi kehilangan. Sampai-sampai di titik di mana para sahabat itu merasa kehilangan motivasi, kehilangan harap, dan kehilangan keinginan. Karena mereka melihat sendiri bagaimana sahabat-sahabat mereka, orang-orang penting bagi mereka itu meninggal. And bahkan pada perang itu, Nabi Muhammad SAW juga terluka. So gimana? Bayangin para sahabat melihat mereka udah kalah dan manusia yang paling mereka cintai juga terluka. Gimana mereka bisa mempertahankan harapan ketika melihat kondisi tersebut? Tapi ternyata ada makna tertentu dari perang tersebut. Allah enggak menghukum mereka. Kan kita bisa bilang like, kenapa sih Allah enggak kasih kemenangan sedangkan di perang sebelumnya itu Allah kasih kemenangan? Kenapa sekarang kaum musyrikin yang menang? Kenapa enggak kasih kepada orang muslim? Sedangkan pada saat itu adalah tahap-tahap genting bagi Muslim untuk mengumpulkan kekuatan mereka. Tapi ternyata Allah ngasih tahu like Allah mengakui kehilangan mereka, keterlukaan mereka, dan Allah berpesan like jangan jadi lemah dan jangan bersedih. Karena kamu orang-orang beriman, makanya Allah kasih kamu kesulitan ini. Because He know that situation will raise you up into a different level. And ternyata setelah aku pikir-pikir, kenapa sih Allah ngasih kita masalah? Ternyata hanya satu jawaban, untuk memurnikan diri kita ini. Like, He give us a struggle, a hard time to purify. Because inside us, there's impurity. And we need to wash it off. So, that's why Allah ngasih kita kesulitan untuk purify. And memang untuk mengatakan I believe in my God, I trust Allah, it's very difficult. Like it's another level of trust, because it's easy to say in the Alhamdulillah situation, but if around us Astaghfirullah situation, I know that kamu pasti akan bertanya,
And I think that's why bahwa husnuzon itu penting. Karena apa? Karena aku juga udah mengalaminya. Like di Desember kemarin itu aku mengalami kesulitan finansial. I don't have any penny left. Like there's no money. And I need money immediately to help my parents, to help my brother. But I don't have any. And I also can get a job because I'm a student, right? So I just ask Allah, like, oh my God, oh Lord, I know you're the richest and I don't have money, but I need it. So give me a solution. I prayed at night, and immediately after the next morning, I got the solution. I got the answer. It's just like I watched something. I watched some movie, and ada satu kalimat yang bikin aku suka. Dia bilang gini, bahkan jika Allah ngasih kamu, takdirin kamu rezeki yang seret, pertanyaannya adalah, kamu mesti percaya nggak Allah bakal membantu kamu dalam situasi tersebut? Kamu mesti percaya nggak kalau itu adalah hal yang terbaik untuk kamu? And at the time, I just feel like, yes, the only thing I can do is just trust my God. And turns out, it worked. Karena next morning, I got the solution immediately just because aku husnuzon kepada Allah. So you see that? Maybe it's very hard. I know that, but there's the only thing you can do. Like situasi kamu ini udah dirancang 50.000 tahun yang lalu. Jadi gimana mau berbuat apapun itu udah dirancang. Jadi hal yang kamu lakuin, yang bisa kamu lakuin hanya percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang sama yang membuat siang menjadi malam. So, untuk kamu yang dengar ini, aku harap kamu semakin semangat. Dan I just want to say that congratulations because you are the chosen one. Kamu adalah manusia terpilih. And the only thing you can do is just have positive thinking to your God. And don't let the negative thinking replace and take the place of positive think. And I think that's it. I think that's the only thing I can share with you guys. And I hope you can enjoy it. And just trust me. Gak masalah apapun situasi kamu saat ini, percayalah kamu pasti bakal melewatinya. So, semangat and sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.